Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Hari ini saudara kita akan membahas soal pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2025 yang ternyata melambat. Badan Pusat Statistik atau BPS mengonfirmasi ekonomi dalam 3 bulan pertama ekonomi tumbuh 4,87% secara tahunan. Ini merupakan tahun fiskal pertama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. Yang di layar Anda, saudara, ini adalah grafis pertumbuhan ekonomi setahun terakhir lebih. Nah, kalau kita lihat tahun lalu di kuartal pertama saudara tahun 2024 pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,11%. Di kuartal 2 mengalami penurunan sebesar atau angka pertumbuhannya ini adalah sebesar 5,05%. Di kuartal ketiga di tahun lalu tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di angka 4,95% dan di kuartal keempat 2024 5,02%. Kalau kita lihat di tahun lalu dari kuartal 1 sampai kuartal 4 ini datanya cukup fluktuatif ya pertumbuhan ekonomi. Lalu kalau kita lihat lagi di tahun ini di tahun 2025 kuartal pertama pertumbuhan ekonomi ada di angka 4,87%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama di tahun lalu ternyata pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2024. Tahun lalu saudara ekonomi Indonesia juga pernah di level 4%-an pada kuartal 3 2024. Sebagai informasi, mengacu APBN 2025, pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan 5,2%. Bahkan di pemerintahan Presiden Prabowo, ekonomi dibidik tumbuh sampai 8%. Apakah target ini akan semakin berat? Nanti kita sama-sama tanya ke ekonom. Lalu siapa yang pertumbuhan pengeluarannya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional? Kita ke data berikutnya. Ada beberapa indikator yang menopang pertumbuhan ekonomi saudara. Kita tidak bahas semua tetapi fokus pada beberapa angka. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi bilang pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2025 ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor. Nah, kita lihat grafisnya saudara. Konsumsi rumah tangga ini pertumbuhannya, kalau pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran di konsumsi rumah tangga ini 4,89%. Kemudian konsumsi LNPRT 3,07%. Kemudian konsumsi pemerintah ini minus ya, minus 1,38%. Lalu PMTB 2,12%. Ekspor ini angkanya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya 6,78% dan impor 3,96%. Masing-masing tumbuh secara tahunan sebesar 4,8% dan 6,78%. Datanya yang Anda tadi lihat dan saya jelaskan angka yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi kita ulik sedikit. BPS juga mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2024 sedikit lebih tinggi, yaitu di level 4,91%. Konsumsi rumah tangga umumnya menyumbang proporsi besar terhadap PDB, yaitu pada kisaran 53 sampai 56%. Angka lain yang menarik adalah konsumsi pemerintah yang minus sampai 1,38%. Kita juga nanti akan bertanya kepada ekonom kenapa ini terjadi dan apa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Yang pasti pemerintah ini sudah mengatakan inflasi Indonesia meski sempat terpukul deflasi masih dalam range yang aman. Kita lanjutkan ke data berikutnya. Saudara, Januari, Februari, Maret, April. Angka inflasi juga fluktuatif. April, inflasi ada di level 1,95%. Ini inflasi Indonesia naik atau lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya saudara. Kalau bulan Januari di 0,76%, Februari minus 0,09%, dan Maret 1,03%.
Nah, saudara, ke depan tekanan atau gejolak ekonomi masih akan sangat tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang APBN masih akan jadi andalan sebagai bantal ekonomi. Tetapi yang menjadi tantangan adalah menjaga APBN tetap sehat. Pasar global meningkat, kemudian tidak hanya karena Amerika melakukan, tapi karena RRT membalas dengan sangat forceful juga. Dan ini menyebabkan guncangan kiri kanan dari berbagai aliran modal. Dengan guncangan yang sangat besar, Presiden Trump kemudian menentukan pause atau jeda 90 hari, tapi 90 hari untuk bernegosiasi dengan puluhan negara yang berbeda-beda ini juga nanti diprediksi akan cukup rumit. Ini kita harus terus mengamati dan mewaspadai dari berbagai gejolak dan dinamika yang terjadi. Nah, dalam situasi ini APBN menjadi instrumen yang sangat biasanya diandalkan. Baik merespon shock, melindungi dunia usaha, melindungi masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa tetap menjaga APBN-nya menjadi tetap sehat dan kredibel. Itu tugas yang sangat menantang. APBN-nya harus digunakan aktif untuk melindungi shock, melindungi masyarakat, melindungi dunia usaha, tapi APBN-nya nggak boleh sakit. Itu adalah suatu tugas yang harus kita lakukan. Kembali di Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara, kira-kira bagaimana membaca angka-angka pertumbuhan ekonomi? Adakah data-data lain yang sebetulnya atau sebelumnya ini sudah memberi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat? Kompas Bisnis bertanya langsung pada Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Mas Bima, secara umum pertumbuhan ekonomi melambat di kuartal 1 2025. Kalau kita bandingkan juga di periode yang sama di tahun lalu, angkanya lebih rendah. Bahkan terendah ini sejak 2021. Apakah sebetulnya ada gejala atau sinyal perlambatan yang sebelumnya ditunjukkan oleh data lain, misal inflasi? Ya, sebelumnya bisa dilihat dari deflasi ya. Beberapa kali terjadi deflasi dan itu cukup aneh sebenarnya. Bagi negara dengan penduduk usia produktif yang cukup tinggi, kenapa terjadi deflasi secara beruntun, terutama 2024. Nah, spesifik pada bulan Maret, itu kan ada Ramadan dan Lebaran. Dan Ramadan Lebaran ini menjadi penyumbang konsumsi orang belanja, orang mudik, ada THR juga. Tapi inflasinya secara tahunan itu cuma 1%. Jadi gejala-gejala adanya pelemahan daya beli masyarakat sebenarnya sudah terasa 1-2 tahun terakhir. Kemudian indikator lainnya misalnya dilihat dari penjualan retail, itu juga mengalami kontraksi. Ada juga dari sisi suku cadang kendaraan bermotor. Jadi orang nahan untuk beli motor. Motor itu adalah barang yang kemudian bisa dijadikan sebagai indikator siklus. Jadi kalau kendaraan otomotifnya turun, itu berarti masyarakat sedang mementingkan kebutuhan pokoknya dulu. Sebelum cicilan motor dan lain-lain. Perumahan juga sama, mengalami perlambatan juga. Oke, artinya yang paling menjadi sinyal ini adalah lesunya daya beli masyarakat. Ini sudah terjadi cukup lama juga. Bahkan tadi Mas Bima menyebutkan dengan angka usia produktif yang tinggi, tapi malah deflasi terjadi berkali-kali. Lalu Mas Bima, apa sih sebetulnya yang apa karakteristik yang menyumbang perlambatan pertumbuhan ekonomi? Kira-kira data apa yang sebenarnya bisa jadi pegangan bahwa ekonomi ini melambat ataupun pertanda membaik? Iya, sebenarnya kita melihat ya performa dibandingkan negara lain aja misalnya. Indonesia mitra terbesarnya adalah China. China itu di kuartal pertama bisa tumbuh 5,4% secara tahunan year on year. Kemudian ada Vietnam. Vietnam ini harus kita monitor terus nih, karena Vietnam pertumbuhan ekonominya di atas 6%. Nah, Indonesia ini kenapa pertumbuhannya hanya 4,8%? Jadi ada faktor eksternal harus diakui ya. Ada faktor dari sisi perang dagang. Oke. Tapi meskipun perang dagang kan ada delay ya, tidak langsung kemudian berlaku.
Tapi di sisi yang lain ada faktor fundamental nih dari sisi kebijakan. Hmm. Ternyata yang membedakan adalah Vietnam memang ada efisiensi anggaran, Hmm. tetapi efisiensi anggarannya untuk mendorong percepatan perizinan bisnis. Hmm. Sementara Indonesia yang terjadi adalah efisiensi anggaran itu justru sekarang menjadi beban ekonomi. Hmm. Karena efisiensi anggarannya membuat belanja pemerintah itu kontraksi minus 1,3% lebih secara tahunan yang membuat banyak sektor bisa dicek akomodasi, perhotelan, kemudian makanan minuman, itu banyak yang terdampak dari efisiensi belanja pemerintah. Nah, Hmm. dibandingkan tahun sebelumnya 2024 kan ada pemilu, bansosnya besar-besaran. Hmm. Jadi anggaran belanja pemerintah itu serapannya juga cukup tinggi di awal tahun 2024. Sementara 2025 kita menghadapi tekanan efisiensi anggaran dengan berbagai alasan ya. Hmm. Tapi efeknya adalah swasta sedang lesu setahun terakhir, Hmm. gelombang PHK terjadi, industri manufaktur padat karya tertekan. Nah, dari sisi belanja pemerintahnya belum menjadi pendorong atau Hmm. belum menjadi stimulus perekonomian. Nah, Hmm. ini harapannya ada perubahan Hmm. dari yang tadinya ikut berhemat, belanja pemerintah ini harus jadi pendorong Hmm. ekonomi. Tadi Mas Bima sempat nyenggol dikit soal faktor eksternal. Tapi sebetulnya ini faktor eksternal seberapa signifikan sih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita? Jadi faktor eksternal perang dagang itu di beberapa negara, bahkan di Amerika Serikat sendiri, memang ada tekanan ekonomi ya. Tapi seharusnya menjelang adanya pemberlakuan tarif resiprokal, Mhm. banyak sekali produsen-produsen itu melakukan impor bahan baku secara besar-besaran. Atau barang-barang modal mesin misalnya dilakukan impor besar-besaran sebelum kena tarif. Situasi itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, ini yang anomali. Hmm. Jadi kalau melihat misalnya dari data impor bahan baku bulan Maret 2025, itu turunnya 3,2% secara tahunan. Mhm. Jadi dibandingkan bulan Februari. Hmm. Artinya apa? Artinya mau secara tahunan, mau dibandingkan bulan sebelumnya, ini perusahaan cenderung untuk melakukan penahanan ekspansi, tidak melakukan mitigasi terhadap kenaikan bahan baku menjelang adanya tarif yang berlaku. Hmm. Nah, ini tidak terjadi di negara lain itu pada borong bahan baku secara eksesif, secara berlebihan. Hmm. Jadi ini tidak dilakukan oleh perusahaan Indonesia. Kenapa? Karena menurut mereka buat apa memborong bahan baku lebih banyak, Hmm. stok masih ada, belum semua terjual, dan ekspektasi penjualan beberapa bulan ke depan, Mhm. ini sepertinya ada tren perlambatan. Oke. Nah, saya ingin konfirmasi juga, Mas Bima, pertumbuhan belanja pemerintah kan minus 1,38%. Artinya ini imbas dari penghematan atau efisiensi anggaran ya? Ya, ya, itu jelas ya. Hmm. Karena ada dampak, ada dua sebenarnya. Hmm. Satu, belanja tahun sebelumnya karena pemilu tinggi sekali, belanja pemerintah. Yang kedua adalah karena adanya efisiensi anggaran yang memang by design, memang disengaja. Hmm. Artinya awal tahun saat itu kan efisiensi anggaran menjadi salah satu cara pemerintah mengendalikan utang jatuh tempo, mengendalikan defisit anggaran, dan menyediakan ruang lebih banyak lagi untuk makan bergizi gratis. Sekarang ada Koperasi Merah Putih. Tapi efek dari efisiensi anggarannya itu langsung terasa di kuartal pertama. Hmm. Padahal kuartal pertama memang belanja serapannya masih rendah iya, tapi tidak sampai negatif. Nah, ini baru kali ini terjadi negatif. Oke. Nah, kalau kita mengingat lagi tadi di segmen sebelumnya Kompas Bisnis ada data soal pertumbuhan ekspor, impor, itu ada data-datanya Mas Bima. Pertumbuhan Ya. ekspor ini lebih tinggi ketimbang impor. Pertanyaannya nih, ekspor kita yang membaik atau domestik kita yang melempem? Terbukti nggak ada impor yang signifikan, misalnya impor bahan baku dan impor yang lain mungkin, Mas Bima? Iya, saya kurang terlalu suka dengan surplus neraca perdagangan kita yang Hmm. seolah besar ya. Yang Hmm. artinya surplus ini tadi ekspornya lebih tinggi daripada impor. Hmm. Tapi sebenarnya kalau digali lebih dalam, Hmm. satu, ekspornya ini kan bergantung fluktuasi harga komoditas yang saat ini tidak berpihak pada Indonesia sebenarnya. Mau bicara batu bara, sawit, kemudian nikel, nikel olahan, itu harganya relatif rendah. Hmm. Kemudian dari sisi impor, sebenarnya selama dia impor bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri, itu indikator positif kalau terus meningkat.
Sebaliknya kalau impor bahan bakunya mengalami kontraksi, mengalami penurunan, Maret dibandingkan Februari 2025, dan secara tahunan cuma tumbuh 2%, berarti perusahaan dia mengurangi pembelian bahan bakunya. Dan itu harus ditanya lagi, lebih detail lagi. Kenapa kok impor bahan baku, terutama pada saat menjelang Ramadan Lebaran, Hmm. itu kenaikannya tidak terlalu signifikan. Hmm. Berarti perusahaan udah membaca. Saya pikir perusahaan dia punya pandangan bahwa Ramadan Lebaran kalau sudah lesu seperti sekarang, maka bulan-bulan setelah Ramadan Lebaran itu kemungkinan pertumbuhan permintaan konsumsi rumah tangganya lambat, dan berharapnya apa? Berharapnya adalah ada dua, Natal tahun baru, dan itu masih November Desember, masih cukup lama, Hmm. atau satu lagi berharap belanja pemerintah yang tadinya dilakukan efisiensi Hmm. itu sudah mulai dibuka, blokir anggarannya sehingga bisa menghidupi industri manufaktur dan permintaan di daerah. Jadi data yang tadi, meskipun ekspor nilai angkanya di 6,78%, impor hampir setengahnya begitu ya Mas Bima. Ini bisa disebut jangan terlalu mengambil atau menilai mentah-mentah ya, jangan jadi ilusi begitu, harus dilihat juga faktor-faktornya. Lalu Mas Bima, pengangguran juga pecah nih, setahun terakhir bertambahnya 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang per Februari. Nah, Mas Bima melihat angka ini seperti apa? Kira-kira akan bertambah atau bagaimana? Mengingat kondisi sekarang. Iya, itu tingkat pengangguran terbuka. Berarti angkanya bisa lebih tinggi lagi karena Hmm. banyak sekali sektor-sektor outsourcing, kemudian sektor yang terkait dengan pekerja kontrak, pekerja informal itu biasanya tidak terdata dalam data penganggurannya BPS. Jadi ada masalah soal metodologi belum bisa mengcapture semua fenomena pengangguran yang ada. Tapi kalau digali lebih detail lagi, Mhm. sebenarnya yang menjadi salah satu concern besar, isu besar adalah pengangguran usia muda. Hmm. Pertama, kita udah tertinggi pengangguran usia mudanya se-ASEAN. Hmm. Yang kedua, pengangguran ini juga dampak dari adanya 4 juta orang masuk lapangan kerja baru bersaing dengan korban PHK. Yang angkanya sekarang 24.000 orang ya, versi Kementerian Tenaga Kerja sampai dengan bulan Maret. Artinya peta persaingan kerjanya semakin semakin sempit, Hmm. dan ini juga menjadi salah satu indikator sebenarnya apakah ada pengurangan efisiensi dari sisi biaya produksi yang signifikan dilakukan oleh banyak perusahaan, entah dia industri, entah dia jasa, entah dia kemudian sektor pertanian, yang mempengaruhi serapan tenaga kerja. Hmm. Dan juga ini menjadi salah satu indikator juga, apakah program-program Pak Prabowo, food estate, lumbung pangan, kemudian ada makan bergizi gratis yang dipersepsikan bisa mendorong serapan tenaga kerja, ternyata efeknya tidak sebesar itu, tidak sebesar yang direncanakan. Sehingga kalau pemerintah ingin agar program pemerintah bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, ini sebenarnya waktu yang tepat evaluasi semuanya. Mau dari makan bergizi gratis, mau dari food estate, semua program pemerintah yang dipersepsikan awalnya menyerap tenaga kerja, maka ini saatnya ada evaluasi. Kenapa? Kok terkait dengan serapan tenaga kerja belum ada tendangan tadi ya, belum ada dorongan serapan yang sangat besar di saat sektor swastanya sedang menurun. Hmm. Saya kira masalahnya sekarang adalah semua sedang ikat pinggang, dan itu nggak boleh sebenarnya pemerintah ikut-ikut melakukan austerity atau ikat pinggang. Termasuk dari sisi BUMN. Labanya besar, dividennya besar, Hmm. dividen investor ke Danantara juga besar. Kenapa itu kemudian tidak diputar langsung untuk melakukan serapan tenaga kerja, merekrut mereka yang di PHK Hmm. dari sektor-sektor usaha swasta. Itu salah satu jalan keluar yang sangat quick win saya kira. Oke, artinya siapa dong Mas Bima yang harus bertanggung jawab atas lonjakan pengangguran ini, dan kira-kira apa langkah yang harus diambil pemerintah selain tadi ini waktunya untuk mengevaluasi atas program-program strategis pemerintah yang tadinya harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya? Iya, ini kalau dilihat memang ada banyak kompleksitas, tapi kalau dibedah satu persatu, pemerintah punya role untuk apa? Untuk melakukan serapan tenaga kerja dari sektor swasta. Sementara swasta ini kan sedang mengalami tekanan.
Kemudian swasta yang ada itu diberikan banyak sekali insentif-insentif sehingga mereka tidak melakukan PHK lebih lanjut. Hmm. Jadi karyawan yang ada sekarang ini dijaga. Apa yang bisa dijaga? Saya setuju sekali ada rencana penghasilan tidak kena pajak itu Hmm. dinaikkan. Menyambung kemarin apa yang diungkapkan oleh Pak Prabowo, itu harus segera direalisasikan. Bu ya, PTKP kita kalau diperbesar lagi, uang yang harusnya dibayar pajak harus bisa masuk langsung ke ekonomi. Buruhnya, pekerjaannya bisa langsung belanja. Selain itu, industrinya butuh apa? Industri itu sebenarnya banyak yang bilang industri sebenarnya nggak butuh banyak diganggu, nggak butuh banyak dicampuri. Oke, sekarang apa yang membuat gangguan terhadap industri tadi? Pungli, korupsi, biaya logistik, yang kemudian kita rangkum menjadi high cost ekonomi. Hmm. Itu yang menjadi salah satu peran pemerintah untuk membantu di sana. Hmm. Kalau pengusaha bilang, kita sebenarnya nggak perlu dibantu, Pak. Hmm. Kita sebenarnya punya strategi sendiri, strategi bertahan untuk saat ini. Tapi kalau pemerintah mau bantu, high cost ekonomi itu yang harusnya kemudian diturunkan. Nah itu yang sama-sama setuju, pengusaha setuju, pemerintah harus melakukan aksi nyata untuk itu. Nah selain itu, tanggung jawab lainnya adalah Satgas PHK. Oke. Jadi Satgas PHK meskipun sifatnya adalah remedi, bukan preventif, tapi setidaknya pemerintah harus mempercepat tuh. Yang Hmm. awalnya 150 pemimpin buruh mau bertemu dengan 150 pengusaha, itu konkret. Siapa yang menjadi korban PHK, Oke. mungkin serikat pekerja punya datanya, itu langsung diberikan kepada asosiasi pengusaha. Hmm. Kualifikasi skillnya seperti apa, bukaan lapangan kerjanya berapa. Jadi job Hmm. fair Baik. yang diciptakan oleh negara, Baik. difasilitasi. Itu Baik. solusinya. Baik, Satgas PHK juga harus diakselerasi dan semoga tadi apa yang disampaikan dan menjadi diskusi kita hari ini bisa jadi rekomendasi dan tentunya dikaji untuk bisa salah satunya memperluas lapangan pekerjaan yang juga bisa menjadi salah satu solusi untuk kemudian bisa mengatasi masalah perekonomian yang terjadi saat ini apalagi di kuartal pertama 2025 ada perlambatan ekonomi. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios telah berbagi informasi dan pandangan bersama kami di Kompas Bisnis. Terima Sehat kasih. selalu.